apa yang ingin Anda pelajari hari ini, dan apa pertanyaan-pertanyaan yang Anda miliki hari ini. Meregulasi emosi menjadi master dari perasaan dan tindakan. Bagi pemain yang selalu memberikan respon terbaik, berpeluang jadi pemenang. Dan pastikan kita adalah insan yang terbaik yang ada di situ. Tingkatkan kolaborasi. Guys, this is the time maybe untuk CEO ngasih kebijakan. Sip? Ngasih kebijakan supaya apa? Supaya lebih hidup lagi. Teman yang udah membalik ini, jadi kan harus kita nggak bisa kalau dalam satu tim nggak bisa yang satu tuh ibaratnya benar-benar terjungkel gitu ya. Akhirnya saya mengeluarkan kebijakan supaya gimana caranya dia hutangnya lunas dan ternyata sudah bisa membalik 3 kartu. 4 kartu. Ya diawali dengan bagus tapi ternyata diakhiri tidak bagus. Ya, kita nggak bisa memprediksi apa yang akan kita dapatkan, tapi kita terus jalan itu sih saya. So unbelievable ini consistently berpikir what's new, what's next, what's better. Bukan bentukannya, bukan hasilnya, tapi proses. Geser otak kita, prinsip kita, pikiran kita dari aku ke kita, itu jadi amazing. Kita udah belajar segala macam karena kita sering mempelajari skills, tapi kita nggak pernah ngegedein apa? Sahabatku, berdua, the meaning you give is the life you live. Makna yang kau berikan adalah hidup yang kelak akan engkau rasakan. Oleh karena itu, berikan pemaknaan yang memberdayakan. Sip. Tosulah. Anda udah punya image yang kuat tentang diri Anda, tapi bisa jadi masukan dari kiri kanan Anda membuat Anda jadi jauh lebih baik. Surprising itu pastikan apa yang kita terima jangan sampai lebih besar dari apa yang kita berikan. Point of view itu buat saya bukan jadinya pain of view. Pain of view. Confidence itu cuman orang kita perlu buat menerima feedback dari orang. Cuman yang diingat adalah ketika orang memberikan feedback itu tuh tentang doing kita. Apapun yang dikatakan orang tidak merubah ciptaan Allah bahwa kita diciptakan sebagai khalifah di Allah. Terus
Bagaimana dunia yang sempurna menurut Anda? Orang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan bisa muhasabah diri. Kayaknya keterkaitan juga dengan dunia Muslim. Jadi barusan anak-anak melihat istri dari bapak-bapak Anda, maksudnya basic expected desire apa what? Surprising. Teman-teman semuanya, when you raise your hand, when you give an idea, when you give like, love to somebody's feet, itu tuh Anda lagi disclose diri Anda. Dan ketika Anda nge-disclose diri Anda lagi menempatkan diri Anda into criticism. Anda lagi membuat diri Anda menjadi fokus orang lain untuk dikritisi, untuk dibilang bodoh, untuk dibilang, ya kayak gini aja diomongin. That's why hanya sedikit orang yang berani berlayar. Kenapa? Dia takut sama penilaian orang lain. Ingat, realitas itu cuma fakta. Fakta bisa jadi fakta doang atau fakta bisa jadi masalah. Kejadian yang Anda punya, fakta. Semuanya netral. Sampai Anda ngasih rasa di dalamnya, sampai Anda ngasih pemaknaan di dalamnya. Segala sesuatu persis seperti apa yang kita maknai. Respons, ngikutin apa yang kita maknai. Bagi saya pribadi bisa memberikan dampak positif karena apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan ada di tangan kita, dan yang pasti apa yang disampaikan hari ini, bagaimana tujuan hidup kita, impian kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita. Ini pertama kalinya ikutan kelas HCR bareng suami dan dapat banyak banget insight yang mengejutkan dan mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga. Kemarin saya surprise, sekarang happy dan besok lebih antusiastik, lebih optimis menghadapi spektrum berbagai macam kehidupan dengan berbagai macam latar belakang orang. Tidak hanya manusianya, maksud saya tidak hanya mesin tapi juga masalah manusianya. Yang itu semuanya menentukan kualitas dari perusahaan. Kesan saya selama mengikuti pelatihan ini sangat inspirasional, mengingatkan saya terhadap nilai-nilai yang penting yang sebenarnya begitu sederhana untuk diimplementasikan dalam kesehariannya. Namun insya Allah apabila memang diaplikasikan secara konsisten, pembelajarannya akan memberikan perubahan yang kita harapkan terhadap kehidupan kita pribadi minimalnya. Jadi terbuka, ada self-awareness nih, makin sadar kalau ternyata selama ini yang saya kumpulin itu baru sebatas skillnya aja, ikut kelas, tapi kok perubahan tak kunjung datang ya. Ternyata yang belum saya siapin itu capacity-nya. Nah, apa itu capacity? Itu dibahas di 2 hari training ini. Saya bisa bertemu dengan orang-orang yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak tentang bagaimana mendevelopment orang. Terus yang kedua adalah banyak hal-hal yang mungkin tidak saya tahu sebelumnya. Sampai sekarang saya bisa mendapatkan pengetahuan yang mungkin akan dapat diimplementasikan ke depannya. Jadi di sini punya pengalaman yang luar biasa gitu ya. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang simple gitu, tapi bisa mudah untuk direalisasikan, dan akhirnya saya bisa memvalidasi apa pemikiran-pemikiran yang dulu pernah saya rasakan gitu ya. Ternyata di sinilah, di kelas inilah saya menemukan bagaimana penjelasan-penjelasan detailnya dan penerapan-penerapan yang lebih simple. Sungguh banyak sekali ilmu dan kesan-kesan yang sungguh banyak memberikan hidup
beban hidup pada hidup saya, terutama dalam menentukan tujuan hidup. Jadi kita tuh jangan terlalu diajarkan gitu bagaimana kita melihat sekeliling kita, bagaimana yang membuat kita bergairah dalam menjalani hidup. Itulah tujuan kita, segitu simpelnya, segitu tidak begitu rumit, dan itulah yang membuat kita lebih semangat dalam menjalani hidup. Luar biasa, hari ini saya mendapatkan suatu insightful di mana pada saat sebelumnya saya selalu mempersepsikan dengan kondisi yang berbeda, dengan cara yang berbeda, karena saya terbentur dengan pikiran dan mindset saya. Dan 2 hari ini saya diajari bagaimana saya mempersepsikan, mempunyai makna yang luar biasa. Dan hari ini saya optimis, ke depan itu akan menjadi hal yang luar biasa. Wow, wow, wow. Bukan lagi desire, tapi wow.